Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Sabto dengan materi 10. Di sini saya akan menerangkan laporan hasil praktikum untuk sistem kendali motor putar kanan kiri semi otomatis. Oke, baik, di sini ada tujuan praktikum di mana setelah melaksanakan praktikum, maka mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam yang pertama, mahasiswa dapat menggambarkan rangkaian power dan kendali motor 3 pas. Mahasiswa dapat menyebutkan nama komponen peralatan kontrol dalam kendali motor 3 pas. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen kontrol yang digunakan pada kendali motor 3 pas. Yang berikutnya, mahasiswa dapat menjelaskan cara kerja rangkaian kendali motor 3 pas dengan benar. Yang berikutnya, mahasiswa dapat merangkai rangkaian kendali motor 3 pas. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengoperasikan atau menjalankan rangkaian kendali motor 3 pas. Berikutnya ada alat dan bahan yang dimana alat dan bahan yang digunakan alatnya berupa multimeter, toolbox, dan APD. Dan bahan yang digunakan yang pertama itu trainer motor, tor, kemudian itu kontaktor, MCB 3 pas, lampu pijar, dan RST, MCB 1 pas, push button on, push button off, TDR, dan kabel jumper secukupnya. Baik, untuk job safety analisisnya yang pertama ada nama pekerjaan berupa sistem kendali motor reverse forward semi automatic yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei kemarin di lokasi berupa lab instalasi mesin listrik dengan pengawas yaitu Pak Usman Nursusanto SPD MPD, di mana APD yang digunakan adalah sarung tangan safety, sepatu safety, airtag, dan helm safety. Yang berikutnya adalah urutan kerja. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan praktikum. Untuk potensi bahayanya itu kejatuhan benda berat. Upaya pengendaliannya kita menggunakan APD dan memeriksa komponen apakah layak digunakan untuk praktikum. Yang kedua, merangkai komponen. Potensi bahayanya itu tertusuk tembaga kabel atau kejatuhan benda, di mana upaya pengendaliannya itu menggunakan APD, terutama sarung tangan safety dan sepatu safety. Yang berikutnya adalah pengujian rangkaian dengan aliran listrik. Potensi bahayanya itu tersambung aliran listrik atau korsleting jika terdapat salah menyambung pada rangkaian. Untuk upaya pengendaliannya, kita harus menggunakan APD, terutama sarung tangan safety dan sepatu safety. Dan yang kedua, kita memeriksakan wiring dengan multimeter apakah sudah tersambung dengan aman sebelum dialiri listrik. Yang berikutnya, pengukuran tegangan maupun arus menggunakan multimeter dan ampere. Dan bahayanya resiko alat rusak atau MCB trip jika salah dalam penempatan probe maupun selektor. Untuk upaya pengendaliannya, kita menggunakan prosedur yang tepat dan memastikan selektor yang kita gunakan pada alat ukur sudah sesuai. Yang berikutnya, membongkar dan merapikan tempat praktikum. Potensi bahayanya tersetrum aliran listrik. Upaya pengendaliannya, kita harus memastikan setelah melakukan dokumentasi dari ukuran tegangan maupun arus, kita memastikan sumber 3 pas yang digunakan untuk dihubungkan ke trainer sudah dicabut sebelum merapikan tempat. Dan setelah praktikum, tetap menggunakan APD sampai keluar dari lab. Untuk berikutnya ada gambar, di mana di sini adalah rangkaian kendali dan rangkaian power. Di mana untuk rangkaian kendali di sini seperti biasa ada MCB 1 pas sebagai proteksi rangkaian kendali, emergency switch, tor, push button off, push button on. Di sini ditambahkan 2 buah timer dan menggunakan 3 buah kontak. Kenapa menggunakan 3 buah kontak? Karena di sini motor akan dikendalikan oleh 2 buah kontak, yaitu kontak pertama dan kontak ketiga. Sedangkan kontak kedua di sini digunakan sebagai pemberi spare waktu atau jeda agar saat motor berputar secara forward dan ketika ada transisi ke berputar secara reverse, motor tidak langsung memutar secara langsung. Jadi ibaratnya saat forward motor tidak langsung ke reverse, tapi ada jeda di mana motor akan mungkin sampai berhenti atau putarannya sudah mulai stabil pelan, baru akan berputar ke arah reverse. Di sini untuk sistem kerjanya, ketika push button ditekan,
maka kontak satu akan mengunci atau interlock dan mengaktifkan kontak tower magnetik yang pertama dan timer satu dan lampu indikator forward, di mana timer satu di setel atau di setting timernya akan aktif pada 5 detik. Setelah 5 detik, kontak NC pada timer satu pada kontak NC timer satu pada jalur kontak satu akan terbuka menjadi NO, dan kontak NO pada jalur kontak 2 akan menjadi NC, sehingga kontak 2 akan aktif dan mengaktifkan timer 2, di mana timer 2 di sini juga disetting dengan aturan dengan settingan 5 detik. Ketika 5 detik selesai, maka kontak kontak NC timer 2 pada jalur kontaktor 2 akan terbuka menjadi NO, dan kontaktor NO timer 2 pada jalur kontak 3 akan menjadi NC, sehingga mengaktifkan kontaktor 3 yang akan memutar motor secara reverse. Jadi untuk cara kerjanya itu, saat on, kontak satu akan aktif secara selama 5 detik. Setelah itu akan ada jeda selama 5 detik di mana kontak 2 akan menyala, dan setelah 5 detik saat timer 2 sudah aktif akan menyalakan lagi kontak 3 untuk memutar motor secara reverse. Di sini untuk rangkaian kendalinya masih sama seperti job sebelumnya. Kita bisa lanjut. Untuk hasil pekerjaan dapat dilihat di sini menggunakan MCB 3 pas 1 pas, emergency switch, push button on off, off on on dan off, menggunakan 2 buah timer, timer 1 dan timer 2, menggunakan 3 buah kontak, yaitu kontaktor 1, kontaktor 2, dan kontaktor 3. Baik, di sini untuk keterangan, ini saat kontak lampu hijau menyala berarti motor menyala secara forward, dapat ditunjukkan dengan indikator praktikum menggunakan lampu yang disambungkan secara start, dan berikutnya ada jeda. Jadi setelah 5 detik menyala secara forward, jeda 5 detik, dan baru akan menyala lagi secara reverse, dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk hasil pengukurannya, untuk tegangan fase netral R pada sumber itu sebesar 219 volt, fase netral S sumber sebesar 221 volt, fase netral T sumber sebesar 221 volt juga, fase netral MCB pada rangkaian kendali sebesar 221 volt, fase netral R pada beban 221 volt, fase netral S pada beban 218 volt, fase netral T pada beban sebesar 220 volt, dan arus pada beban R maupun S maupun T sama, yaitu sebesar 0,06 ampere. Untuk analisisnya, berdasarkan hasil praktikum sistem kendali motor forward reverse forward semi otomatis, distribusi tegangan pada sisi sumber menunjukkan kondisi yang stabil dengan nilai tegangan sebesar 219 volt pada R, 221 volt pada S, dan 221 volt pada fase T. Tegangan pada sisi MCB kendali juga terukur sebesar 221 volt, yang menandakan bahwa rangkaian kontrol memperoleh suplai tegangan yang baik sehingga sistem kendali dapat bekerja sesuai dengan fungsi. Pada sisi beban, hasil pengukuran tegangan sebesar 221 volt pada fase R, 219 volt pada fase S, dan 220 volt pada fase T. Nilai tegangan antar fase relatif seimbang dengan selisih yang cukup kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran tegangan pada rangkaian berlangsung dengan baik tanpa adanya penurunan tegangan atau tegangan yang signifikan. Pada sini menunjukkan bahwa kualitas pengantar, sambungan kabel, serta pemasangan terminal pada rangkaian daya dan kontrol sudah baik dan aman untuk digunakan. Hasil pengukuran arus pada beban juga menunjukkan nilai sebesar 0,06 ampere, yang menandakan bahwa motor bekerja dalam kondisi normal dengan beban yang ringan sesuai dengan kapasitas rangkaian partikel, sehingga sistem reverse forward semi otomatis memungkinkan motor berputar ke arah kanan maupun kiri secara lebih praktis karena proses pengendaliannya dibantu dengan timer dan juga sistem interlock yang mencegah antar kontak untuk menyala secara bersamaan. Untuk kendala dan
atau gangguan dan solusi pada saat praktikum. Yang pertama, kontak pada MC rusak, yaitu kontak NC pada kontaktor yang kedua. Sehingga solusinya itu kita mengecek dan mengecek terlebih dahulu kontaktor yang ada pada magnetic kontaktor sebelum memulai merangkai pada trainer. Yang berikutnya, terminal kontak timer terbalik sehingga timer tidak bisa menyala. Untuk solusinya itu kita harus mengecek sambungan timer pada terminal dan mencocokkan dengan timer yang akan kita gunakan dan memastikan untuk untuk terminal dan timer yang akan kita sambungkan itu sudah sama sehingga tidak akan memungkinkan adanya kerusakan pada komponen. Dan yang terakhir ada kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum kendali motor 3 fase reverse forward semi otomatis dapat disimpulkan bahwa tujuan praktikum pada umumnya telah tercapai. Saya sebagai mahasiswa telah mampu mengembangkan rangkaian kendali serta mengenal dan menyebutkan komponen kontrol yang digunakan seperti MCB, push button, timer, tor, dan magnetic kontaktor. Selain itu, saya sebagai mahasiswa juga dapat memahami fungsi masing-masing komponen dan menjelaskan cara kerja sistem kendali motor 3 pas dengan baik. Dan dalam pelaksanaan praktik, saya sudah berhasil merangkai dan mengoperasikan rangkaian kendali 3 pas semi otomatis yang dapat bekerja sesuai dengan perencanaan, baik pada kondisi forward maupun reverse. Hasil pengukuran juga menunjukkan distribusi tegangan yang stabil pada kisaran 218 hingga 221 volt dan arus bebas sebesar 0,6 ampere, sehingga sistem dapat bekerja secara aman dan aman. Secara keseluruhan, praktik telah memberikan pemahaman yang baik bagi saya mengenai perancangan, pengoperasian, dan pengendalian modul terlepas pada sistem kendali semi otomatis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk job kali ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.